Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atqanal masnu'at wa fattaral mawjudat wa amatal ahya'i wa ahyal amwat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ihtilafil laili wan nahari la ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para alim, para ulama yang sangat saya muliakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita berada di penghujung bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan menyelesaikan kewajiban puasa bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja setelah kita diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa, menyusul kemudian melakukan kewajiban yaitu membayar zakat. Tuba liman badaro ilal ma'murati allati aujabahallahu min ikhraji zakatil fitri fa innahu kafaratun lidunubikum fa hiya mudhiratun lil abdan. Berbahagialah orang yang bergegas-gegas menjalankan beberapa perintah yang diwajibkan oleh Allah, seperti mengeluarkan zakat fitrah, karena dengan zakat fitrah itulah kafaratun, menjadi pelebur lidunubikum, terhadap beberapa dosa kita, wahya mudhiratun lil abdan, dan bisa mensucikan kepada badan kita. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ijtahidu yaumal fitri, karena sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri, bisodakoti wasyakati wa a'malal khairi wal birri fa innahul yaumu yakfirawu fi dunubakum wa yastajibu du'akum wa yangduru ilaikum birahmah. Di hari yang fitri nanti kita hendaklah banyak bersedekah dan membayar zakat dan berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain atau diri sendiri. Karena apa? Fa innahul yauma yakfirullahu fi dunubakum, karena di hari itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, wa yastajibu du'akum, dan akan mengabulkan semua doa kita, wa yangduru ilaikum birahmah, dan Allah akan melihat kamu dengan rasa kasih sayang. Oleh karena itu, para hadirin pemirsa yang berbahagia, kita tahu bahwa zakat itu yang harus kita keluarkan dan diberikan kepada mereka-mereka yang berhak untuk menerimanya. Ayatnya sudah jelas, innamas shodaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fisabilah wa ibnis sabil. Sesungguhnya zakat itu diberikan pada orang-orang yang fakir. Kenapa yang pertama menyebut orang fakir? Karena orang fakir yang sangat membutuhkan dan orang miskin. Hadirin jamaah
para pemirsa yang berbahagia, apakah kalau ada pertanyaan zakat boleh digunakan untuk membayar hutang? Di dalam sebuah kitab diterangkan, man dafa'a zakatahu lima dinihi, barang siapa membayar zakat diberikan kepada orang yang punya utang. Artinya yang memberikan zakat itu diberikan orang tersebut punya hutang pada orang yang memberi zakat. Bisarti ayaruddaha lahu andini, dengan syarat setelah dikasih zakat maka zakat tersebut dikembalikan kepada si pemberi itu untuk melunasi hutangnya. Di situ diterangkan, man dafa'a zakatahu lima dinihi, barang siapa memberi zakat kepada orang yang punya hutang kepadanya dengan syarat nanti setelah diberi zakat maka zakat itu dikembalikan untuk melunasi hutangnya, maka jawabannya lam yajuz walayasiku qada'uddain biha, tidak boleh dan tidak sah membayar hutang dengan zakat tersebut. Bila mana kedua-duanya bersepakat menerima syarat tersebut, bahwa nanti setelah dikasih zakat itu dan zakat itu diterima terus dikembalikan untuk membayar utang, itu jawabannya lam yajuz walayasiku qada'uddain biha, tidak boleh dan tidak sah untuk membayar hutang, terkecuali kedua-duanya tidak menyampaikan syarat tersebut. Yang penting orang yang punya hutang itu diberi zakat, terserah setelah diterima mau nyaur hutang atau tidak, yang penting tidak mensyaratkan di dalam waktu memberikan zakat tersebut. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, zakat itu memang sangat perlu kita berikan kepada yang pertama orang fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta benda dan tidak mempunyai pekerjaan yang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan orang miskin yaitu orang yang mempunyai harta dan mempunyai pekerjaan namun tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Inilah yang diutamakan orang fakir, karena orang fakir miskin asadu ihtiyajihim, sangat butuh sekali terhadap harta zakat tersebut. Lalu diberikan kepada amil. Amil adalah orang yang ditunjuk Imamul A'dham, yaitu presiden atau Menteri Agama sebagai wakil, ditunjuk, diberi tugas untuk mengambil zakat dan membagikan zakat. Lalu bagaimana dengan panitia zakat? Sekarang saya kira tidak ada yang namanya amil, karena amil itu mengambil dan membagikan. Sekarang tidak ada satupun orang yang mau mengambil zakat, membagikan juga memerintah kepada anak buahnya, maka amil pun itu juga tidak mendapat bagian daripada zakat. Kalau zaman sekarang yang menjadi amil itu siapa? Yang ada panitia. Kalau panitia itu juga tidak namanya amil. Apa boleh mengambil bagian daripada harta zakat tersebut? Tentunya tidak dapat bagian, cuman ujrotul misli, upah kerja. Jadi zaman sekarang ini amil itu sangat sulit karena tugasnya
memang dia mendapat mandat dari pemerintah, tugasnya mengambil dan membagikan. Sekarang namanya amil juga tidak pernah mengambil dan tidak pernah membagikan. Membagikan juga memerintah kepada anak-anak dan lain sebagainya. Saya kira masalah zakat ini yang harus saya tekankan, bahwa yang perlu dipikirkan, diutamakan adalah orang fakir dan miskin, karena fakir dan miskin itu sangat membutuhkannya. Sebenarnya menurut Imam Syafi'i, zakat itu harus dibagikan kepada semua asnafus samaniyah. Menurut Imam Syafi'i tidak boleh hanya satu kelompok saja. Tapi bagaimanapun zaman sekarang mencari asnafus samaniyah itu juga sangat sulit. Kalau Imam Hanafi dan Imam Maliki boleh memberikan zakat, itu hanya satu kelompok, satu asnaf, satu kelompok fakir dan miskin, misalnya seperti itu. Pemirsa yang saya hormati, dalam hal zakat ini saya mengingat sebuah syair, fakirun wa miskinun wa ghorin wa amilu warikun sabilun ghorimun wa mu'allafu. Yang pertama fakirun wa miskinun wa ghozin, orang yang perang, wa amilun warikun sabilun ghorimun wa mu'allafu. Saya kira ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini bisa kita sempurnakan dengan membayar zakat. Dan zakat tersebut bisa kita bawa sesudah Ramadan, mungkin ada zakat-zakat yang lain, zakat mal atau zakat zuru', zakat-zakat selain zakat fitrah masih banyak. Mudah-mudahan semangat membayar zakat di bulan Ramadan ini bisa kita bawa setelah Ramadan. Mungkin kita mempunyai kelebihan harta benda yang ada 1 nisab, bisa terbawa seperti kita menjalankan Ramadan dan kita sempurnakan dengan membayar zakat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Sekali lagi, apakah boleh zakat untuk menyaur utang? Seperti yang saya sampaikan tadi, apabila ada seorang membayar zakat kepada orang yang punya utang padanya, dengan syarat nanti setelah dibayar hutang dikasih zakat, maka zakat tersebut harus dikembalikan untuk membayar utang. Itu menurut hukum tidak boleh dan membayar utangnya tidak sah. Terkecuali tidak ada syarat dalam memberikan zakat dari kedua pihak. Yang penting kita beri zakat, setelah diberi zakat dia merasa punya uang dan uang tersebut diberikan kepada orang yang memberi zakat tadi, tentunya itu boleh. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.